Bismillahirrahmanirrahim untuk kelas 12 TKJ 1 melanjutkan paparan dari materi TLJ yang kemarin sudah kita berikan sebelumnya. Untuk semuanya salam sehat dan selalu beraktivitas di tengah keterbatasan. Tentu tidak maksimal tetapi tidak mengurangi hakikat dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, anak sekalian, kemarin kita coba untuk bahas terkait dengan IVTP. Overview yang sudah kita berikan kemarin itu sebagai konsep dasar dari IVTP. Nah, kemarin juga sudah kita berikan satu paparan peralatan-peralatan yang masuk di dalam infrastruktur IVTP itu apa saja. Kalau kita lihat di materi kemarin ada beberapa beberapa device atau beberapa peralatan, salah satunya yaitu TV headend. Kalau dari perangkatnya itu terdiri dari beberapa peralatan, ada MPEG encoder, ada integrated receiver decoder, ada IP router dan lain-lain. Nah, untuk konten yang bisa digunakan di dalam IVTP ini sebagaimana konten-konten dalam video menggunakan MPEG 2, kemudian MPEG 4 atau sering kita sebut dengan MP4. Nah, sekalian, sebenarnya fungsi dari TV hand itu seperti apa? TV HTN ini sebagai satu peralatan yang dipakai untuk sebagai resep penerima. Kemudian dilakukan satu demodulasi. Kemudian setelah itu konten dari video itu kemudian dideskrip, termasuk dengan audionya karena di dalam konten video pasti ada audio. Nah, dari mana sumber-sumbernya? Banyak. Bisa jadi konten-konten itu didapatkan dari satelit mungkin, dari studio, dari media penyimpanan, atau mungkin dari rekaman, atau bisa juga dari sumber-sumber yang memang akan diolah kontennya untuk kemudian menjadi video yang nanti akan di live-kan. Nah, kemudian setelah dari masing-masing sumber, seluruh konten itu kemudian dilakukan satu modulasi dan deskrip kontennya. Kemudian konten-konten itu kemudian dilakukan konversi menggunakan teknik konferensi di dalam bentuk MPEG streaming. Nah, tetapi konvert itu kemudian dikonvert di IP multicast yang nanti akan dikirimkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di peralatan encoder. Peralatan ini melakukan perpindahan atau transcoding dari MP2 atau MP4 yang kemudian dilakukan konversi yang dilewatkan atau kapsulisasi ke IP. Mungkin bahasan di sini agak teknis, tetapi intinya TV headend ini adalah dia menerima konten, kemudian melakukan demodulasi, kemudian mengkonvert konten itu dengan teknik konferensi dalam bentuk MPEG streaming, kemudian dilakukan encoding dan transcoding yang kemudian dilakukan kapsulisasi ke IP sehingga nanti konten-konten itu kemudian bisa di broadcast atau kemudian bisa disebarkan.
Kemudian komponen berikutnya, setelah komponen inti sebagai pembentuk dari IPTV ini adalah IPTV di middleware. Eh, apa peralatan yang ada di dalamnya, apa fungsinya? Middleware ini peralatan penghubung. Jadi dia platform yang menghubungkan. Nah, fungsinya untuk apa? Dia bisa digunakan untuk melakukan manajemen, manajemen pelanggan, pelayanan, paket, channel, kemudian melihat untuk log daripada layanan dan lain-lainnya. Sehingga kemudian bisa dilihat berapa jumlah pelanggannya, berapa paket yang disebarkannya, berapa channel yang digunakan, statistik terkait dengan TV yang kemudian dilihat oleh pelanggan dan lain-lain. Nah, di peralatan ini karena dia peralatan middleware, tentu dia berintegrasi atau punya keterkaitan dengan sistem-sistem yang lainnya. Dia punya keterkaitan dengan TV head hand, dia punya keterkaitan dengan pelanggan. Karena memang di middleware untuk mengontrol pelanggan. Jadi peralatan penghubung kalau bahasa bahasa sederhananya di IP middleware. Nah, kalau kita gambarkan dalam satu skema ataupun dalam satu bagan untuk memperjelas dari peralatan untuk middleware itu, anak-anakku bisa lihat di gambar yang Pak Wi tampilkan di sini. Jadi dia sebagai mediator atau mediator itu perantara. Nah, media itu peralatannya, mediator itu aktornya, middleware itu device-nya. Kalau ada media ya berarti dia di tengah-tengah sebagai sebagai jembatan untuk saling menghubungkan. Nah, fungsi yang ada di sini dia bisa dipakai untuk CRM, Customer Relationship Management, sehingga ini dipakai untuk menampung terkait dengan pelanggan, layanan pelanggan, keluhan pelanggan, kemudian registrasi pelanggan, kemudian bisa juga untuk terkait dengan target marketing dan lain-lain. CRS, CRM. Jadi karena hubungannya dengan customer, berarti dengan pelanggan. Biasanya kalau kita ada komplain terkait dengan layanan TV kita itu kan pasti ke customer service-nya. Nah, ini satu layanan yang di middleware ini. Kemudian dia juga sebagai perantara terkait dengan produk yang dipunyai oleh perusahaan. Artinya ketika satu penyedia mempunyai pelayanan IPTV itu kan pasti dia punya produknya. Kalau di Indie kita mungkin kenal USTV, mungkin di TV kabel lain mungkin ada MNC TV atau mungkin RCTI Plus dan lain-lain itu kan TV-TV digital. Pasti di dalam konten-kontennya mereka pasti akan memanajemen acara, manajemen untuk channelnya, kemudian terkait dengan manajemen harganya. Ketika paket yang diberikan ke pelanggan sekian, berapa harganya? Itu kan pasti di manajemen, karena tentu masing-masing punya standar harga yang berbeda-beda. Oh, harga sekian untuk layanan channelnya sekian, harga sekian untuk paketnya sekian, harga sekian ada satu layanan tambahan sekian. Itu kan semuanya di manajemen. Karena untuk menentukan harga itu IPTV pasti akan menghitung layanan yang diberikan itu sesuai dengan harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nah, tentu masing-masing punya pembeda antara TV, layanan TV satu dengan TV yang lain tentu masing-masing punya
punya pembeda. Tetapi pasti semua layanan itu akan mempunyai standarisasi dan kriteria yang berbeda-beda. Artinya di satu layanan dengan layanan yang lain pasti ada karakteristik yang berbeda. Oke, kemudian di layanan middleware ini juga dipakai oleh perusahaan untuk melakukan billing management, yaitu pembayaran. Untuk mengetahui berapa yang telah dibayarkan oleh pelanggan, untuk mengetahui akuntansi pembayaran, untuk mengetahui juga terkait dengan manajemen tunggakan, manajemen laporan, kemudian berapa pendapatan, kemudian juga dipakai untuk melihat besaran angka dari seluruh pendapatan dalam bulanan ataupun dalam triwulan ataupun dalam tahunan. Dia juga untuk mengestimasi daripada perencanaan anggaran dan lain-lain. Itu di fungsi audit ataupun billing management atau boleh dikatakan di fungsi pembayaran lah. Kalau di toko fungsi kasir, billingnya, pembayarannya. Kemudian di dalam ini juga dimiliki untuk producting support. Jadi setiap kegiatan untuk IPTV itu kan pasti dimonitoring produk yang mempunyai rating tinggi apa, produk yang kemudian tidak laku di pasar apa, kemudian produk yang memang disukai untuk anak siapa, produk yang baru booming mungkin olahraga apa, itu kan harus dilakukan manajemen. Karena kalau tidak bisa jadi produknya bagus tetapi momentum yang eh, kita sampaikan ke pelanggan saat produk itu diluncurkan tidak tepat. Mungkin ketika suasana mungkin menjelang Ramadan begitu kan. Produk yang ditampilkan adalah produk-produk yang bernuansa religi mungkin. Akan beda lagi ketika malam begitu kan. Malam produk-produk yang dimunculkan apa? Mungkin sinetron atau mungkin karena pangsa pasarnya adalah ibu-ibu. Ketika pagi mereka tentu tidak ada yang produk-produknya mungkin berita. Ketika di periode subuh mereka mungkin produknya adalah kajian keagamaan. Nah, semua produk ini kan dimonitoring agar apa? Agar ketika menempatkan satu acara di TV itu mempunyai ketepatan dari audien yang akan menonton, kemudian menyasar kepada pelanggan sehingga meningkatkan rating daripada acara. Semakin tinggi ratingnya tentu pemasukan dari advertising atau periklanan juga akan semakin banyak. Anak-anakku sekalian, kemudian untuk berikutnya ada namanya di bagian tertentu itu yang dipakai untuk technical support-nya. Artinya ya ke sistem tekniknya. Bagaimana manajemen profil pelanggan, bagaimana manajemen channelnya, kemudian detail dari programnya, itu kan harus di teknik. Artinya dilakukan oleh satu divisi yang memang secara teknik bertanggung jawab kepada peralatan, kepada device, kepada seluruh infrastruktur. Sehingga kontennya bagus, produk acaranya bagus, tekniknya artinya ketika disebarkan atau di broadcast ke pelanggan itu bagus sehingga diterima oleh pelanggan juga bagus. Bisa jadi kontennya bagus, sudah ditempatkan di satu periode yang bagus, tetapi satu gambar yang diterima pelanggan tidak bagus, sehingga kemudian pelanggan memberikan komplain itu juga menjadi permasalahan. Jadi semuanya berkesinambungan. Kontennya bagus atau acaranya bagus, ditempatkan di waktu yang bagus, dan kemudian disuplai oleh peralatan yang bagus, sehingga kemudian menjadi satu kesatuan yang kemudian pelanggan mendapatkan satu ketertarikan dari acara yang kita berikan ataupun acara yang perusahaan itu berikan. Itu gambaran terkait dengan use TV di tingkat middleware. Mungkin itu pengantar di
apa pagi ini ada banyak pertanyaan nanti yang terkait dengan ini silakan nanti di